masuklah Kristen, Pak. Nggak usah panjang kali lebar. Ngapain kau tahan-tahan? Kita semua butuh kepastian, Pak. Ya. Ya, aku tanya surganya Kristen itu kayak mana? Surganya Kristen nggak ada gini-gini, Pak. Nggak ada, Pak. Ya, Kristen atau bukan, Bang? Formalin. Maksudnya yang pasti, yang jelas, Pak. Kristen atau bukan? Agama Batak. Oh, Kristen. Ya, bukan. Nah, Formalin. Kau nggak formalin? saya belum dengar. Apa itu? Itulah agama Batak. Ya, agama Batak. KTP-nya apa, Pak? Formalin kepercayaan Tuhan. Apa itu? Saya tanya, KTP-nya apa? Kepercayaan Tuhan. Agama kepercayaan. Ya. Oke, silakan. Jadi menurut RK ya, tanpa agama tapi dia meyakini juru selamatnya apa Nabi Isa itu bisa. Gini, Pak. Agama itu tidak menyelamatkan kita, Pak. Nah, Ya. itu yang perlu kita tuntaskan. Ya, karena agama itu kan dari bahasa Sanskerta kita semua tahu, Pak. Ya. Nah. Ya, jadi ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Allah tidak pernah menjanjikan agama. Ya. Gini, kita harus mengenal tentang Allah dulu. Ya. Allah ini kan tak terlihat. Tak terhingga, tak terbatas, sehingga manusia tidak bisa menjangkau Allah yang tak terbatas. Manusia yang terbatas tidak bisa menjangkau Allah yang tak terbatas. Lantas Allah yang tak terbatas itu bagaimana bisa menyatakan dirinya? Bagaimana caranya Allah yang tak terbatas itu menyatakan diri kepada manusia yang terbatas? Menurut Bapak bagaimana? Silakan. Iya, kan RK kan gembor-gemborkan hanya satu juru selamat di dunia ini. Menurut RK. Bukan menurut saya, menurut Alkitab. Ah, menurut Alkitab. Terus kalau dari agama yang lain, dia tetap agama itu, tapi dia percaya itu gimana? Bisa? Nggak bisa, Pak. Gini, Pak. Nggak bisa. Kenapa saya bilang nggak bisa, Pak? Gini, Pak. Ya, agama itu adalah bentuk dibuat oleh manusia atas dasar keputusasaan manusia. Ya, keputusan asaan manusia yang tidak bijak, yang tidak berhikmat. Dia ingin mencari Allah, tetapi dia membuat solusi sendiri. Harusnya ketika dia mencari Allah, dia ingin tahu tentang siapa Allah dan solusi dari Allah tentang bagaimana menyelesaikan dosa. Dia harus melihat dari informasi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tetapi agama dibuat oleh manusia atas dasar keputusasaan dari manusia yang ingin mencari Allah, akhirnya tak kesampai. Akhirnya mendapat konsekuensi. Konsekuensinya apa? Konsekuensi dari kita percaya tentang agama, tapi tidak percaya juru selamat, konsekuensinya apa, Pak? Konsekuensi adalah manusia makin bimbang, manusia makin rugi, manusia makin blunder. Ya. Karena ada tuh yang percaya agama itu menyelamatkan. Logikanya gini. Allah hanya meridhoi satu agama, tetapi agama lain yang dia ciptakan, dia tidak ridhoi. Fair nggak? Nggak fair. Makanya saya bilang agama bukanlah ciptaan Allah, tetapi ciptaan manusia. Berarti gugur. Gugur. Agama tidak menyelamatkan. Agama nggak menyelamatkan karena agama ciptaan manusia. Oke, setuju. Terus tahu dari mana kita dosa kita sudah dihapuskan oleh? Oke, dari Allah. Oke. Jadi di dalam Tauratnya Nabi Musa, kita tahu Musa ini adalah nabi terbesar sepanjang sejarah juga. Ya. Jadi ketika sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah itu sudah memberikan warning, peringatan. Jika kamu melakukan dosa, kamu akan mati. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Mati dalam arti terkutuk. Mati dalam arti keterpisahan antara Allah dan manusia. Dan karena keterpisahan antara Allah dengan manusia mengakibatkan upah dari keterpisahan itu adalah maut. Nah, Allah tidak menginginkan manusia terpisah dengan Allah karena kasih Allah begitu besar dan meluap-luap. Sehingga, ya, ada solusi di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Solusi dari Allah itu adalah juru selamat, raja yang adalah Al-Masih. Yaitu firman yang keluar dari Sang Bapa sebagai juru selamat. Dialah Al-Masih yang kita kenal, yaitu Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus. Ya. Nah, selepas dari situ, peradaban tentang agama ini muncul. Solusi yang pertama ketika manusia jatuh ke dalam dosa adalah Al-Masih. Kita bisa lihat dalam Kejadian 3 ayat 15, saya bisa tunjukkan data. Tetapi manusia mulai merasa dirinya adalah Allah, merasa dirinya lebih tahu dari Allah, sehingga dia membuat yang namanya
informasi dari Allah tentang siapa Al-Masih, tentunya kita tidak ada bingung. Kalau kita membaca dengan seksama, tetapi nyatanya banyak orang yang mengatakan kami beriman kepada kitab sebelumnya, tetapi tidak pernah membaca kitab sebelumnya. Makanya saya tanya tadi di Bapak, Allah yang tak terbatas itu bagaimana menyatakan diri kepada manusia yang terbatas? Caranya adalah lewat firman-Nya. Sehingga Yesus Kristus adalah firman yang keluar dari Sang Bapa yang tak terbatas itu. Dialah juru selamat, dialah Al-Masih yang menyelamatkan manusia yang terbatas karena dosa-dosa yang dilakukan. Karena butuh yang tidak berdosa untuk menyelamatkan yang berdosa. Manusia berdosa tidak bisa menyelamatkan manusia berdosa. Butuh yang tidak berdosa untuk menyelamatkan yang berdosa. Dialah juru selamat, dialah Al-Masih. Terus kalau di kami kan beragama permalim itu nggak boleh makan darah. Kalian kok di Kristen boleh makan darah? Ya, darah ini kan diminum, Pak. Pak, maaf, kita jangan bahas itu, Pak. Jangan bahas itu, Pak. Nanti saya kena pelanggaran, Pak. Oh gitu. Saya kena pelanggaran di TikTok. Jangan bahas itu, Pak. Maaf ya. Maaf. Nanti saya langsung cek sama Pak ya. Maaf ya. Itu terlalu sensitif di TikTok ini. Kita kalau bahas itu langsung kalau mau lewat DM saja. Karena itu sensitif sekali, ya. Gitu, Pak ya. Yang tadi kan belum terjawab. Dari mana tahu dosa kita sudah dihapus gitu loh? Ya. Dari mana kita tahu dosa kita dihapus? Lewat pernyataan dari Tuhan Yesus, dia bilang apa? Dosamu sudah diampuni, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Dari mana kita tahu dosa kita dihapus? Yesus mengatakan di atas kayu salib, dia bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bagaimana kita tahu dosa kita dihapus? Pernyataan Yesus Kristus yang mengatakan sudah selesai, tetelestai dalam bahasa Yunani. Hanya itu aja. Yes, kita percaya karena memang solusi dari awal adalah juru selamat, sakramen. Lewat Isa Al-Masih. Tak perlu beramal, berbuat baik. Oke, sekarang gini. Saya kasih logika yang Bapak harus berpikir juga. Jika Bapak mengatakan amal, karena Bapak ini kan bilang agama formalin ya. Jadi saya main logika dengan Bapak. Ya. Yang bisa menghapus dosa ini Allah atau bukan? Justru saya tanya. Enggak, saya tanya Allah atau bukan? Menurut Bapak Allah atau bukan? Ya, yang pencipta langit dan bumi. Oke, pencipta langit dan bumi, ya, yang bisa menghapus. Sekarang Bapak mengatakan amal ibadah bisa menghapus dosa atau tidak? Menurut pandangan orang-orang. Kalau kita jangan kemana-mana dulu, jangan kemana-mana. Menurut Bapak, dengan amal ibadah bisa menghapus dosa atau tidak? Menyelesaikan dosa atau tidak? Bisa. Nah, ketika Bapak mengatakan dengan amal ibadah bisa menghapus dosa, logika ini hanya orang yang IQ tinggi yang mengerti. Ya, berarti Bapak sudah mengalahkan diri Bapak sendiri karena Bapak bisa menyelesaikan dosa dengan amal yang Bapak lakukan. Begitu. Yes. Bapak adalah pencipta langit dan bumi itu sendiri karena Bapak menghalalkan amal sebagai penyelesaian dosa. Berarti Bapak adalah Allah itu sendiri. Ini hanya orang yang IQ tinggi yang mengerti yang saya omong. IQ unta dan minum kencing unta nggak akan paham nih. Iya. Kalau kita berdiam diri aja, tidak berbuat baik, tidak beramal, tidak menyakiti orang, diam mengurungkan diri, apa lebih baik? Berarti Bapak tidak jauh seperti ateis. Ateis pun berbuat baik. Orang yang tak beragama, tak beriman pun, agama dengan iman itu berbeda. Agama itu religion, iman itu faith. Ya, dalam bahasa Yunani pistin. Ya, jadi kalau berbicara tentang iman, ya, orang yang tidak beriman pun bisa berbuat baik. Jadi apa bedanya Bapak dengan dia? Tapi kita kan udah gini loh. Maksudnya kita percaya apa tadi Al-Masih yang juru selamat untuk jalan ke surga. Kita percaya, tapi kita tidak berbuat baik, tidak beramal, tidak berdiam diri, kayaknya mengurungkan diri gitu. Itu sama seperti gelas tanpa air. Berarti hidup gitu. Bapak seperti gelas tanpa air. Ya. Kalau gelas tanpa air, bagaimana apa yang mau kita minum? Pada akhirnya kita akan metong dan juga kita akan kehausan. Dari gelasmu harus diisi air sehingga kamu harus minum. Begitu pula orang yang beriman butuh juru selamat, butuh firman agar kamu tetap hidup. Itu sama seperti kamu tanam sayur tetapi kamu tidak mau siram. Terus kan di karakter Kristen, di Katolik terlalu banyak syaratnya untuk masuk surga. Ya, seperti unta masuk lubang jarum. Iya. Yes. Beriman itu tidak mudah seperti unta masuk lubang jarum. Jangan pikir orang sudah menjadi Kristen dia sudah masuk surga. Tidak. Iya. Tidak, Pak. Ya. Tetapi kepastian mengikut Kristus harus mengikuti
tindak laku, ya, harus suci di hadapan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita di atas kayu salib. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kalau kamu perbuatan saja tidak menyelamatkan kamu. Kamu seperti apa? Gelas tanpa air. Tetapi kamu beriman dan perbuatan, itulah hakikatnya. Sehingga Yesus Kristus mengatakan, jikalau kamu memberikan segelas air kepada siapa yang membutuhkan, disitulah upahmu. Ketika kamu berbuat baik kepada yang musuh-musuhmu, itulah jasamu. Beriman kepada Yesus, lakukan juga apa yang dikehendaki oleh Yesus. Itulah iman dengan perbuatan. Jadi kamu jangan seperti gelas tanpa air. Jangan seperti menanam sayur tanpa menyiram. Oke, ada satu lagi. Silakan. Masalah jangan ada ilah lain, maksudnya itu di Taurat ya. Itu kan ada tuh apa tuh kotak-kotak apa itu? Itu kok disembah-sembah. Oke, di dalam Taurat ya ada bukan namanya kotak, itu namanya tabut perjanjian Allah. Nah, Tuhan memerintahkan untuk membuat tabut itu dengan ukurannya, lalu di atasnya ada dua simbol patung kerub, seru kerub, ada patung kerub. Nah, di dalam tabut itu berisikan yang namanya dua loh batu dari Musa, tongkat Harun dan roti mana. Nah, tabut perjanjian itu ada di dalam ruangan Maha Kudus. Jadi dalam bait suci ada tiga tempat. Ruangan Maha Kudus, ruangan kudus, dan juga yang ketiga halaman pelataran. Nah, tabut perjanjian Allah itu ada di ruangan Maha Kudus. Ya, Allah lah Allah Israel yang menyatakan diri kepada Musa lah yang memerintahkan bangsa Israel sebagai mengikat bangsa Israel dengan melakukan seremoni-seremoni seperti itu untuk menantikan juru selamat yang akan datang. Ya. Nah, tabut itu disembah. Ini pertanyaan Bapak sangat bagus. Karena tabut perjanjian Allah itu akan berhubungan dengan Bunda Maria sebagai Sang Theotokos, sebagai tabut perjanjian Allah yang baru. Karena firman Allah yang sesungguhnya berdiam di antara kita, hidup dan berdiam di antara kita. Yesus adalah firman yang Allah yang keluar dari Sang Bapa, dan Maria adalah tabut perjanjian Allah, sama seperti dua loh batu firman Allah itu yang ada dalam tabutnya Allah. Jadi segala sesuatu yang ada dalam perjanjian lama berhubungan dengan apa yang sudah terjadi di dalam perjanjian baru. Ini dalam kalau bicara tentang Theotokos atau tabut perjanjian Allah yang baru. Dalam, Pak, ini dalam. Makanya saya bilang kekristenan itu harus kita betul-betul mengerti. Makanya saya bilang masuklah ke room-room yang lebih banyak membahas kekristenan, sehingga iman kamu grow up. Kalau kamu sibuk membahas iman orang, ya bagaimana yang nonton ini dapat edukasi? Gitu, Pak. Jadi bukan menyembah, menghormati sesuatu di balik itu. Gitu. Jadi tabut itu dibuat menghormati sesuatu di balik itu. Karena Allah bersemayam di tabut itu. Firman Allah bersemayam di tabut itu. Terus kok bisa hilang? Ada sekarang nggak itu? Ya. Jadi kalau berbicara tentang tabut yang hilang, ya, itu berbicara tentang prototipe dari Maria yang tidak tahu jenazahnya di mana. Kamu tahu nggak jenazahnya Bunda Maria di mana? Karena segala sesuatu dalam perjanjian lama itu prototipe dari sesuatu yang akan datang, tipologi dari apa yang datang. Makanya kamu tidak akan temukan secara arkeologis jenazahnya Bunda Maria ini di mana. Karena apa? Menurut tradisi dan kepercayaan Gereja Katolik, Maria sudah diangkat ke surga. Makanya tabut yang ada dalam perjanjian lama itu kita tidak tahu lagi ada di mana. Karena segala sesuatu yang ada dalam Taurat itu menggambarkan tentang apa yang akan datang. Apakah ada hubungannya dengan surga? Apa terangkat ke surga gitu? Ya, Maria kan dalam tradisi kan terangkat ke surga. Makanya kalau Maria tidak terangkat ke surga, tentunya dia punya jenazahnya bisa didapat. Coba saya tanya, siapa yang bisa menemukan kerangka dari Bunda Maria, jenazah atau mayat dari Bunda Maria, siapa yang bisa temukan? Coba, kalau bisa temukan kerangka dari Bunda Maria, saya keluar dari Katolik. Ya, saya keluar dari Katolik. Kerangkanya ya. Tapi nggak ada yang bisa menyaksikan itu kerangka. Nggak ada. Siapa? Sama seperti Bapak tanya, di mana mayat dari Nabi Musa? Nabi besar. Alkitab hanya memberitahukan di dalam kitab Yudas 9. Hanya Allah yang tahu jenazahnya Nabi Musa di mana. Tapi kan penglihatan siapa? Apa di cerita-cerita film itu
penglihatan murid-muridnya ada Nabi Musa di atas. Di mananya Nabi Musa? Saya tanya mayatnya Nabi Musa di mana? Tunjukkan dalam Taurat, tunjukkan. Ya jangan di film Pak. Film itu jangan diikut-ikut Pak. Film ini kadang ada yang nama-nama liberal semua. Jadi kalau yang di film-film itu, kalau itu liberal Pak. Ada paham-paham liberal yang dimasukkan ke dalam situ yang ingin menjatuhkan kekristenan. Gitu. Ya masuklah Kristen Pak, nggak usah panjang kali lebar, ngapain kau tahan-tahan. Kita semua butuh kepastian Pak, ya. Ya, aku tanya surganya Kristen itu kayak mana? Surganya Kristen nggak ada gini-gini Pak, nggak ada Pak. Dan itu yang saya tanya. Dulu kan si Adam ceritanya ada di surga, bukan? Firdaus, Taman Eden Pak, Taman Eden Pak. Dalam bahasa Yunani namanya paradiso. Ya, paradisa. Dalam bahasa Ibrani namanya Eden. Ya, paradiso. Ya, kalau berbicara tentang Taman Eden ini banyak kontradiksi. Tetapi saya pribadi meyakini Taman Eden itu di bumi. Tetapi sekarang menjadi sebuah misteri. Kenapa saya meyakini Taman Eden itu di bumi? Ya, karena di situ di dalam kitab Kejadian ada sungai Tigris, sungai Efrat, sungai Gihon, dan sungai Tigris, Efrat, dan Gihon itu ada di bumi. Terus dihanguskan apa diangkat? Bukan dihanguskan, tetapi itu rahasianya Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia mengalami kematian. Kematian ini bukan bersifat jasmani saja atau kematian kekal, tapi dalam bahasa Ibrani kematian itu bersifat sosial. Ya, artinya ketika manusia keterpisahan dengan Allah, manusia diusir dari taman itu. Karena dosa tidak bisa bersama-sama dengan tempat yang suci, lingkungan yang suci, sehingga manusia yang berdosa harus keluar dari taman itu. Jadi taman itu adalah sebuah misteri yang Allah tahu, tetapi manusia tidak tahu karena dosa. Itulah bedanya. Manusia berdosa, ya. Terpisah dengan Allah. Siapa bilang manusia berdosa bisa bersama-sama dengan Allah? Coba saya tanya, manusia berdosa mana yang bisa bersama-sama dengan Allah? Makanya kamu butuh yang tidak berdosa untuk mengkafir kamu yang tidak berdosa. Yang tidak berdosa yang mengkafir kamu yang berdosa itu adalah Al-Masih, Yesus Kristus, yang mengkafir kamu yang berdosa. Itu Pak, kamu butuh Yesus untuk mengkafir kamu yang berdosa di hadapan Sang Bapa yang transenden, yang Maha Suci. Jadi masuk Kristen itu harus banyak syarat ya? Enggak ada syarat, Tuhan bilang ya ikutlah aku. Oh itu aja? Tuhan bilang ikutlah aku, tetapi kalau ikutlah aku Pak, Bapak harus memahami yang namanya Roma pasal 14 ayat 8. Jika aku hidup untuk Tuhan, aku metong untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau aku metong, aku adalah milik Tuhan. Mengikut Yesus berarti harus mengikuti teladannya. Teladannya apa? Menjauhi diri dari dosa. Bukan itu maksudku Bang. Harus belajar ini, harus belajar itu. Pikul salib, itulah pikul salib Pak. Itulah pikul salib ketika kamu mengikut Yesus. Jadi pikul salib itu gak gampang. Bayangkan harus tanjak sampai ke Golgota. Dan pikul salib di era sekarang, di zaman sekarang, ya segala bentuk kedagingan kamu, segala bentuk nafsu duniawi kamu harus kamu tanggalkan, harus kamu tahan, dan kamu pikul salib bersama dengan dia sampai ke Golgota yang ada puncak kemuliaan di sana. Bukan gitu. Seperti itu. Masuk Kristen itu harus belajar CD, belajar ini, harus ini gitu. Ya CD-nya kamu amang, janganlah kamu gak usah inilah, gak apa-apa. Kalau memang mau CD ya CD aja. Tidak apa-apa kalau mau CD. Kalau enggak apa-apa. Harusnya CD. Kalau di Katolik 1 tahun, amang harus ikut dulu katekese. Habis katekese baru amang mau ambil keputusan mau masuk Katolik atau tidak. Ya terserah. Gitu. Kalau di Protestan di HKBP, ya harus katakumen dulu baru CD-nya kamu. Baru ikut perjamuan Tuhan. Kalau belum ikut CD, ngapain perjamuan Tuhan? Yang buat syarat itu siapa? Ya. Gereja. Bukan gereja, Tuhan yang membuat sebuah syarat itu. Ada ayatnya enggak? Oh banyak. Siapa bilang? Jadi syarat itu syarat untuk belajar ya. Para murid itu belajar. Sama. Kemudian Yesus bilang harus dibaptis. Ada, jadikanlah semua bangsa muridmu, baptislah mereka. Kemudian pertobatan, ada sakramen pertobatan, hendaklah engkau saling mengampuni. Ada lagi sakramen keimamatan. Harus ditumpangin tangan kalau mau jadi pastor atau mau jadi imam atau menjadi pendeta. Segala dalam Alkitab itu semua yang ada tertulis dalam Alkitab, praktek-prakteknya itu ada.
Begitu, Amang. Tapi aku tahu saya ada nih masalah poligami. Kenapa si Abraham dulu boleh beristrikan budak? Oke, terima kasih. Pertanyaanmu bagus, Amang. Ya. Jadi ketika si Abraham ini mengambil Hagar menjadi istrinya, itu bukan perintah dari Allah. Tetapi si Abraham mengambil Hagar menjadi istrinya atas dasar keputusasaan Sarah istrinya Abraham. Mengapa seperti itu? Allah sudah menjanjikan Sarah agar Sarah ini mendapatkan anak perjanjian, yaitu Ishak. Tetapi karena Sarah tidak percaya itu, akhirnya Sarah putus asa. Dia bilang, saya ini udah menopause, kasarnya gitu. Saya sudah tua, udah menopause, bagaimana mungkin? Padahal Tuhan sudah janjikan. Tapi karena Sarah tidak percaya, Sarah bilang, ambillah budakku itu, lalu istrikan dia. Jadi solusi tentang mengambil istri itu bukan solusi dari Allah, tetapi solusi dari manusia atas dasar keputusasaan manusia. Sehingga kembali pada poin pentingnya, Allah hanya menciptakan satu Adam dan satu Hawa. Gak adanya Allah menciptakan satu Adam dan 4 Hawa, satu Adam atau 12 Hawa, gak adanya itu. Ya, jadi manusia-manusia yang hanya iblis, ya, saya harus dengan keras mengatakan, hanya iblis yang menyatakan diri boleh berpoligami. Itu hanya ajaran dari iblis. Karena di dalam Taurat, Tuhan bilang itu adalah bisikan dari iblis. Ini Alkitab yang ngomong. Alkitab bilang, maaf, saya bukan berarti tidak toleransi, tapi Alkitab yang ngomong, ajaran itu adalah ajaran dari iblis. Karena Tuhan tidak mengkehendaki poligami. Ya, hendaklah engkau setia sampai mati, baik susah maupun senang, baik untung maupun malang, sampai maut memisahkan. Itulah ajaran Tuhan. Karena Allah itu setia, setia pula ajarannya. Kecuali Allah yang tidak setia, barulah umatnya ikut tidak setia. Iya. Kecuali Allahnya itu tidak setia, Allahnya tidak konsisten. Kalau Allahnya tidak setia dan tidak konsisten, makanya umatnya juga tidak setia dan tidak konsisten. Ngerti tak maksudnya? Kurasa kalau Allah itu berubah itu nggak konsisten ya. Tapi kalau tidak berubah berarti Allah itu batu, gitu. Ya, kalau Allah itu tidak konsisten ya kalau Allah itu kan ya banyak orang menuhankan batu juga, Bang. Tetapi nggak ngaku dia menuhankan batu. Ada. Kalau kita bilang mereka kepercayaan animisme dinamisme, nggak percayanya mereka. Nggak terimanya kita bilang mereka animisme dinamisme. Kalau kita belajarnya waktu SD SMP, animisme itu buat ini, penyembah kepada roh-roh, dinamisme itu penyembah kepada kita batu-batu. Mereka pada prakteknya banyak orang yang melakukan animisme dan dinamisme, tapi tetap aja mereka nggak percaya. Padahal mereka mengimplementasikan, mempraktekkan apa yang diperintahkan. Kalau kita bilang mereka animisme, nggak percaya mereka. Gitu. Kalau gini. Gimana? Kalau di Katolik Kristen itu kan 3 Tuhannya, benar? Nggak adanya 3 Tuhan. Nggak adanya. Kenapa? Kata si Edis TV 3 Tuhannya. Nggak adanya 3 Tuhan. Gini, Bang. 1 Korintus 8 ayat 4-6. Ya, hanya ada satu Allah saja, yaitu Sang Bapa. Dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Sang Bapa itu memiliki firman-Nya dan memiliki Roh-Nya yang suci. Ya, Sang Bapa itu yang memiliki firman dan Roh-Nya yang suci itu transenden. Artinya tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Sehingga karena keterbatasan manusia tidak bisa menjangkaui Allah yang transenden itu, Sang Bapa itu, sehingga firman Allah itulah yang eksis menyatakan diri kepada manusia, yang mengambil rupa manusia. Dialah Yesus Kristus, sehingga Yesus Kristus memiliki duinatur, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Gitu. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan, mendapatkan gelar sebagai Tuhan. Nah, ini yang saya bilang, kalian harus mendapatkan pengajaran yang benar. Ketika kita berapologet, kita jangan hanya tahu menyerang. Ya, jangan tersinggung. Ya, apologet lain nggak boleh tersinggung. Hendaklah kita sesama apologet saling menegur. Ya, seperti itu, Pak. Kalau dia bilang 3 Tuhan, ya itu salah, itu sesat. Hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Sang Allah, yaitu Bapa, satu aja. Allah Sang Bapa itu Esa. Satu Tuhan itu Yakid atau Wahid. Gelar Tuhan di atas segala Tuhan itu Wahid. Karena Alkitab mencatat hanya ada satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Dan Mesias itu adalah Yesus Kristus. Terus, sama dong kayak agak opung na belajar na bolon debata. Debata itu yang berkuasa langit dan bumi. Ya, bagaimana Sang Debata itu menyatakan diri kepada kamu? Melalui apa? Melalui apa?
melalui ada tikur-tikuran gitu loh. Tiga-tiga gini, kalau bilang sang debata itu menyatakan diri lewat dia menciptakan langit dan bumi, dengan apa sang debata itu menciptakan langit dan bumi? Dengan kuasanya lah bang. Kuasanya itu apa? Omongannya. Firmannya. Nah, firman sang debata itu adalah Yesus Kristus yang menyatakan diri lewat manusia, sehingga manusia mengenal. Mungkin belum nyampe dulu berita itu karena jauhnya dari Yerusalem kita ke Danau Toba, Pulau Samosir, tapi kami nggak kenal. Tetapi Tuhan itu adil, Tuhan itu adil. Adilnya Tuhan itu. Memang segala sesuatu, Alkitab mencatat segala sesuatu tidak tertulis di dalam Alkitab. Karena segala sesuatu kalau tertulis di dalam Alkitab, Alkitab mencatat satu isi dunia ini tidak sanggup memuatnya. Tentunya ada informasi. Tentunya Tuhan itu adil. Tuhan itu bisa menyatakan diri kepada siapapun. Entah waktu itu di Yerusalem, entah itu di kamu di Samosir. Tentunya nenek buyut kamu sampai mengucapkan debata, sang pencipta itu, tentunya di situ ada ilham dari Allah kepada nenek moyang kita. Sehingga mereka tahu debata itu sang pencipta. Begitu, Amang. Masalah apa ini ya? Masalah mengerti tak, Amang? Mengerti tak? Kenapa kami cuma punya satu Tuhan? Ya memang hanya ada satu Tuhan. Ya kalau berita yang itu kan karena belum zamannya teknologi, masih naik kuda, masih naik perahu, mungkin nggak nyampe ke Pulau Samosir berita itu. Tetapi Allah itu adil. Dia menyatakan sampai kamu bisa bilang sang debata, berarti ilham Allah kepada nenek moyang kita. Berarti ilham Allah, kasih karunia Allah itu mengasihi nenek moyang kita. Kasih karunia Allah itu mengasihi. Kenapa? Karena Albert Einstein itu tidak mengakui adanya ciptaan, adanya pencipta. Bukan Albert Einstein. Siapa ya? Yang pakar itu namanya, yang gini itu, kayak ngestruk itu. Dia saja mengaku bahwa Allah itu berasal dari teori Big Bang. Berarti Allah sangat mengasihi orang Batak sehingga mengakui ada sang debata yang menciptakan Stephen Hawking namanya. Sehingga orang Batak bisa mengakui adanya sang debata. Berbeda dengan Stephen Hawking. Stephen Hawking tidak mengakui adanya sang kolik. Terus apa yang dia diakui? Siapa yang ciptain dia? Oh, dia bilang itu teori Big Bang. Makanya saya bilang pertanyaan kamu itu ngerti tak? Berarti Allah sangat mengasihi orang Batak. Allah sangat mengasihi seluruh dunia. Sehingga mereka mengakui ada sang kreator yang lebih besar dari ciptaan ini, penciptaan ini. Itu ilham dari Allah. Itu Amang. Yang di bawah gak usah baperan. Saya sebagai apologet, saya nonton, ya saya meluruskan. Ya, mungkin begitu Amang ya. Terima kasih banyak Amang ya. Oke, mau lihat deh ya. Jadi yang di bawah gak usah baperan. Saya nggak menyerang. Tapi karena saya nonton, ya saya sebagai apologet meluruskan. Hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Dan hanya ada satu Allah saja, yaitu Sang Bapa. Jadi nggak usah baper yang di bawah. Makanya saya bilang kita butuh pengajaran. Nggak usah baper. Gitu. Karena memang 2 Timotius firman itu diajarkan. Ya. Bukan berarti saya mau menyerang person tertentu, bukan. Nggak ada saya menyerang, jadi nggak usah baper. Kalau masalah Alkitab saya keras. Kalau saya bilang sesat ya sesat. Bukan berarti saya mau bilang begini, bilang begitu. Bukan mau menyerang person tertentu, bukan begitu. Tidak bermaksud sedikit pun saya mau menyerang. Tapi kalau Alkitab kalau saya diamkan, ya ngapain? Saya sama saja seperti penyesat yang nggak mau mengkumandangkan ajaran Kristen.